Masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwani. Dan malam hari ini ya cuacanya kayaknya redup, dingin-dingin gimana gitu ya. Yang kedinginan. Iya karena tadi sore ya saya dari Kajen sampai ke Pekalongan kehujanan nih. Ya lumayan lah ya basah kuyup. Tapi tadi sebelum berangkat ke sini akhirnya harus pulang dulu ganti baju gitu kan. Terus sampai apa ya, ganti semuanya deh. Iya, terus dibikinin teh anget sama istri. Wow. Baik, saya masih akan melanjutkan pembacaan kita terhadap satu buku ini, The Psychology of Money, karya Morgan Housel, yang kita sudah memasuki bab ke-12. Nah, kira-kira komentar Anda gimana tentang buku ini? Nah, ada yang pernah baca buku ini? Nah, boleh dong dibagi kesan Anda tentang buku ini. Ya, boleh banget ya dibagi di sini. Bisa melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Ya, buku ini sebenarnya mengajarkan banyak hal terutama mengenai belakangan ya, apalagi kalau di saat-saat seperti sekarang yang katanya nih kita sedang menuju ke era krisis katanya. Nah, kira-kira buku ini akan sangat mengajarkan kita atau minimal ya, kita akan berhati-hati di dalam mengelola keuangan kita. Ya, karena seperti ditekankan oleh Morgan Housel bahwa mengelola keuangan ya, kecerdasan seseorang, mungkin juga, eee, pangkat seseorang, jabatan seseorang, ataupun, gelar akademik itu tidak menentukan bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Yang paling menentukan adalah bagaimana sikap dan perilaku hidup kita. Wow, itu pesan yang paling dalam tuh. Saya masih ingat betul di buku ini saya dapatkan. Baik, saya lanjutkan ke bagian berikutnya nih kawan. Pertimbangkan beberapa perubahan besar. 401k sudah 42 tahun umurnya. Rod Aire lebih muda, diciptakan pada tahun 1990-an. Jadi nasihat keuangan pribadi dan analisis mengenai cara orang Amerika menabung hari ini tak bisa dibandingkan langsung dengan apa yang masuk akal satu generasi lalu. Kita punya pilihan baru, keadaan berubah. Atau modal Ventura. Modal Ventura belum banyak 25 tahun lalu. Ya, hari ini ada pemodal Ventura yang lebih besar daripada keseluruhan industrinya satu generasi lalu. Di memoarnya, pendiri Nightfield Knight menulis mengenai hari-hari pertamanya berbisnis. Dia tulis begini, tak ada yang namanya modal Ventura. Pengusaha muda tak punya banyak pilihan dan pilihan yang ada dijaga oleh pengawal yang takut risiko dan tak punya imajinasi. Dengan kata lain, bangkir. Itu artinya semua data sejarah sampai beberapa dasawarsa ke belakang mengenai pendanaan perusahaan baru sudah kadaluarsa. Nah, pengetahuan kita mengenai siklus investasi dan kegagalan perusahaan rintisan tidak didasari sejarah panjang. Karena cara pendanaan perusahaan sekarang benar-benar paradigma baru dalam sejarah. Atau lihat pasar publik. S&P 500 tak mencakup saham finansial sampai tahun 1976. Hari ini saham finansial menjadi 16% indeks itu. Nah, saham teknologi nyaris tak ada 50 tahun lalu. Kini saham teknologi di atas 1/5 indeks. Aturan akuntansi berubah seiring waktu. Begitu juga laporan keuangan, audit, dan likuiditas pasar. Keadaan berubah. Jangka waktu antara resesi di Amerika Serikat berubah dramatis dalam 150 tahun terakhir. Rata-rata jangka waktu antara resesi telah tumbuh dari sekitar 2 tahun pada akhir 1800-an ke 5 tahun pada awal abad ke-20 ke 8 tahun pada setengah abad terakhir. Saya menulis ini ketika Amerika Serikat kelihatan akan memasuki resesi. 12 tahun sejak resesi terakhir bermula pada Desember 2007. Itu jeda terlama antara resesi
sejak sebelum Perang Saudara Amerika Serikat. Ada banyak teori mengenai mengapa resesi telah menjadi kurang sering. Satu teori menyatakan bahwa Federal Reserve jadi makin jago mengelola siklus bisnis atau setidaknya memperpanjang siklus bisnis. Yang lain adalah bahwa industri berat lebih rentan produksi berlebihan yang menyebabkan naik turun dibanding industri jasa yang mendominasi dalam 50 tahun terakhir. Nah, pandangan pesimisnya adalah bahwa kita sekarang lebih jarang mengalami resesi, tapi sekalinya terjadi, resesi lebih dahsyat dibanding dulu. Untuk argumen kita, tidak penting apa yang menyebabkan perubahannya. Yang penting adalah bahwa keadaan jelas berubah. Guna menunjukkan bagaimana perubahan dalam sejarah harus memengaruhi keputusan investasi, pertimbangkan karya seseorang yang dipercaya banyak pihak sebagai salah satu pemikir investasi terbesar sepanjang masa, Benjamin Graham. Nah, buku klasik Graham, The Intelligent Investor, bukan cuma teori. Buku itu memberi arahan praktis seperti rumus yang investor bisa gunakan untuk membuat keputusan investasi cerdas. Saya membaca buku Graham sewaktu remaja ketika belajar investasi untuk kali pertama. Rumus-rumus yang disajikan di buku itu menarik bagi saya, karena benar-benar merupakan instruksi langkah demi langkah untuk menjadi kaya. Ikuti saja instruksinya, tampaknya gampang. Namun, sesuatu jadi jelas bila kita mencoba menerapkan rumus-rumus itu. Hanya sedikit yang benar-benar ampuh. Graham menyarankan membeli saham yang nilainya lebih rendah daripada aset kerja bersih. Pada dasarnya, uang di bank dikurangi semua utang. Kedengarannya bagus, tapi hanya sedikit saham yang benar-benar semurah itu. Selain misalnya saham yang nilainya sudah hancur karena kasus penipuan akuntansi. Satu kriteria Graham menyuruh investor konservatif untuk menghindari saham yang harganya di atas 1,5 kali nilai pembukuan. Jika Anda mengikuti aturan itu selama dasawarsa kemarin, Anda tak bakal memiliki saham apapun selain saham asuransi dan bank. Tidak ada keadaan di mana aturan tadi sesuai. Nah, The Intelligent Investor adalah salah satu buku investasi terbesar sepanjang masa. Namun, saya tak kenal satupun investor yang beruntung karena menerapkan rumus-rumus Graham. Bukunya penuh kebijaksanaan, barangkali lebih dari semua buku investasi lain yang pernah terbit. Namun, sebagai buku pedoman, isinya bisa dipertanyakan. Apa yang terjadi? Apakah Graham sebenarnya tukang pamer yang nasihatnya terdengar baik tapi tak mempan? Bukan. Dia sendiri investor yang sangat sukses. Namun dia orang yang praktis dan dia tak suka ikut-ikutan. Dia tak sangat terikat dengan gagasan investasi tertentu sehingga terus memegangnya ketika terlalu banyak investor lain mengikuti. Sehingga gagasannya jadi populer dan tak berguna lagi. Jason Zweig yang pernah mengomentari versi buku Graham yang belakangan pernah menulis, Graham, menurut dia nih ya, Graham terus-menerus bereksperimen dan menguji ulang asumsi-asumsi dan mencari apa yang ampuh, bukan yang ampuh kemarin melainkan hari ini. Di tiap edisi revisi The Intelligent Investor, Graham membuang rumus-rumus yang dia sajikan di edisi sebelumnya dan menggantinya dengan rumus baru. Boleh dikata menyatakan bahwa yang kemarin tidak dipakai lagi atau tidak bekerja seampuh dulu. Ini rumus-rumus yang tampaknya bekerja dengan lebih baik sekarang. Satu kritik yang biasa diajukan ke Graham adalah bahwa semua rumus di edisi tahun 1972 sudah kuno. Satu-satunya tanggapan yang tepat untuk kritik itu adalah berkata, tentu saja sudah kuno. Rumus-rumus itu dia gunakan untuk menggantikan rumus-rumus di edisi 1957 yang pada gilirannya menggantikan rumus-rumus edisi 1949
yang digunakan untuk melengkapi rumus-rumus asli yang dia sajikan dalam Security Analysis tahun 1934. Graham meninggal tahun 1976. Jika rumus-rumus yang dia ajarkan dibuang dan diganti 5 kali antara tahun 1934 dan 1972, seberapa relevankah rumus-rumus itu menurut Anda pada tahun 2021 atau nanti pada tahun 2050? Sebelum meninggal, Graham ditanya apakah analisis rinci saham individual, taktik yang membuat dia terkenal, tetap menjadi strategi kesukaannya. Dia menjawab, secara umum tidak. Saya tidak lagi menganjurkan teknik analisis sekuritas yang rumit untuk mencari kesempatan nilai unggul. Itu berguna kira-kira 40 tahun lalu ketika buku kami pertama kali terbit. Namun situasinya sudah banyak berubah sesudah itu. Yang berubah, persaingan tumbuh selagi kesempatan makin diketahui secara luas. Teknologi membuat informasi lebih mudah diakses, dan industri berubah selagi ekonomi bergeser dari sektor industri ke teknologi yang memiliki siklus bisnis dan penggunaan modal berbeda. Ya, keadaan berubah. Satu kekhasan menarik di sejarah investasi adalah bahwa makin jauh kita melihat ke belakang, makin besar kemungkinan kita memandang dunia yang tak relevan lagi sekarang. Banyak investor dan ahli ekonomi merasa senang perakiraannya didukung data puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Namun, karena ekonomi berevolusi, sejarah terkini sering merupakan pedoman masa depan terbaik karena lebih mungkin mencakup syarat-syarat penting yang relevan bagi masa depan. Ada kalimat yang lazim di investasi, biasanya digunakan untuk mengejek. Kali ini berbeda. Jika Anda perlu membantah seseorang yang memprediksi masa depan tidak akan persis sama dengan masa lalu, bilang, "Oh, jadi kamu pikir kali ini berbeda." Asalnya dari pandangan investor John Templeton, bahwa kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah kali ini berbeda. Meskipun begitu, Templeton mengakui bahwa sampai 20% keadaannya memang berbeda. Dunia berubah, tentu saja, dan perubahan itulah yang paling penting seiring waktu. Michael Batnick berkata, kata-kata paling berbahaya dalam investasi adalah kali ini berbeda. Bukan berarti kita harus mengabaikan sejarah ketika berpikir mengenai uang. Namun, ada nuansa penting. Makin jauh ke belakang dalam sejarah kita memandang, seharusnya pelajaran yang diambil makin umum. Hal-hal umum seperti hubungan orang dengan sifat tamak dan rasa takut, bagaimana perilaku orang yang tertekan, dan bagaimana orang menanggapi insentif itu cenderung sama saja sepanjang zaman. Sejarah uang berguna untuk hal-hal semacam itu. Namun, tren spesifik, jual beli spesifik, sektor spesifik, hubungan sebab akibat spesifik mengenai pasar, dan apa yang orang harus lakukan dengan uangnya selalu menjadi contoh evolusi yang sedang berlangsung. Ahli sejarah bukan peramal. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita berpikir dan merencanakan masa depan? Mari kita lihat bab berikutnya, ke bab 13. Masih bersama saya di Perjalanan Halo Kota Batik di Sedin Berbuku.